Please welcome Mas Liza Ramadhani. Halo, ya, nanti perkenalan aja. Di sini akan melakukan dari situasi sulit. Jangan kalau di teman-teman itu kayak nggak melakukan dari juga ya nggak apa-apa, tapi bear with me ya, kenapa materinya masih situasi sulit. Next saja. Perkenalan dulu, dari Ramadan, kepada manajemen, aliran TDD, berbagai industri. Sistem programming dan teori konsen itu akan nanti kita akan ada sekilas CTOO, teknologi dan operation di software house, XIVP Engineering Commerce. Saat ini atau engineering di bidang edukasi. Nah, kalibrasi dulu, TDD memiliki arti yang berbeda untuk setiap orang. Mungkin kalau melihat talk tadi sebelumnya tentang dari Mas Vino, saya nggak tahu salahnya di mana kalau orang berpikir bahwa TDD bertentangan dengan apa yang disampaikan tadi. Itu salah, sebenarnya enggak, cuman ya nggak tahu kenapa bisa jadi bertentangan. Pada sesi kali ini mungkin tapi kita batasi ya, maksudnya definisi TD-nya adalah ketika coding, itu satu scope ya, satu lingkup. Ketika coding kita lakuin tes, coding tesnya duluan baru refaktor. Itu TDD di slide ini, bukan TDD sebenarnya. Nah, mungkin biasanya start with why, cuman mungkin agak sulit ya untuk start with why. Kita coba di ide dulu, what-nya dulu. Cara terpemula melakukan TDD itu adalah, satu, kita urutkan fitur berdasarkan prioritas. Itu basic knowledge ya, common knowledge yang udah jarang, common knowledge yang udah nggak common lagi. Kita mengurutkan fitur berdasarkan prioritas. Semua jadi prioritas gitu zaman sekarang itu kayak jadi nggak ada yang prioritas. Dan satu tim duduk bersama, merancang implementasi fitur, rancang sequence fitur, definisikan poly monitor, definisikan cara otomatis untuk mengetahui jika fitur itu sudah selesai. Ini implicitly bertentangan dengan berpikiran bahwa TDD itu adalah unit test saja. Dan juga baru terakhir coding TDD. Yang coding tadi ya, test first programming itu coding. Jadi sebenarnya bawahnya tuh dari 3 step ini, kita first thing first, terus none of us is master than all of us, baru kemudian fail fast. Jadi sebenarnya gunanya berurutin adalah first thing first, gunanya satu tim duduk bersama adalah none of us is smarter than all of us, dan coding TDD adalah fail fast. Jadi fail duluan. Selanjutnya, bagaimana melakukan TDD ketika tekanan pekerjaan sangat tinggi sehingga lebih mudah untuk hanya nulis aja tanpa tes. Nah, ini yang sekilas tentang theory of constraint. Jadi sebuah mata rantai hanya sekuat mata rantai yang paling lemah. Contohnya ya, ini ada tim procurement menerima 100 invoice sehari, staff procurement review 50 invoice sehari, manager procurement approve 10 invoice sehari, Excel based system bisa kayak disburse atau bayar 20 invoice sehari. Terus kemudian tim ini mau invest buat proper system ya, SAP lah atau custom made untuk bisa bayar 1000 invoice sehari. Masuk akal nggak? Kalau kita lihat enggak ya. Kenapa? Karena kelihatan mata rantai terlemahnya adalah di manager procurement. Percuma aja ada sistem yang bisa bayar 1000 invoice sehari kalau memang cuma ada 10 yang bisa terapprove. Nah, itu yang dimaksud dengan sebuah mata rantai hanya sekuat mata rantai yang terlemah. Nah, ini yang jadi konsep utama. Ini yang jadi mindset utama dari Ken Beck sebenarnya. Mindset utama dari Ken Beck ketika dia nge-rediscover TDD di dalam bukunya di Extreme Programming. Bahkan di buku Extreme Programming juga ada bahasan tentang theory of constraint. Nah, itulah sebenarnya intinya. Jadi TDD itu hanya, ini next slide aja. TDD hanya sebuah pendekatan pengembangan. Hanya sebuah pendekatan pengembangan yang bisa mensolusikan situasi tertentu dengan konteks tertentu. Tidak ada pendekatan yang cocok untuk semua situasi, tidak ada pendekatan yang bisa bekerja dengan baik seterusnya. Konteks sangat penting dalam menentukan pendekatan yang paling efektif. Masalah yang dihadapi juga mempengaruhi pemilihan pendekatan. Jadi based on itu, yang perlu diingat itu awalnya itu TDD hanyalah sebuah pendekatan. Yang memotivasi saya kenapa membawakan TDD di sini, karena kalau yang saya alamin, ini yang saya alamin ya, terlalu terantagonize. TDD itu terlalu terantagonize
Padahal yang namanya pendekatan yaitu ya hanya sebuah pendekatan gitu. Kita kenal, kita tahu, menurut kita cocok, ya kita gunakan. Kalau salah ya sudah, kita belajar dan move on. Kalau baik ya bagus gitu. Dan menurut saya yang terlalu terantagonize ini yang jadi kayak membuat kita menghindari secara nggak perlu gitu. Jadi itu yang menjadi motivasi. Dan ketika situasinya sulit, mungkin memang belum waktunya melakukan TDD. Contoh, tolong review MR ini, gimana kalau pakai approach X? Ya udah terlanjur banyak, ngubahnya nanti lama lagi gitu. Ini kelihatan ada gap ya, ada gap di antara satu tim yang mana solusinya ya mob designing gitu, misalnya desain bersama-sama gitu. Karena none of us is smarter than all of us gitu yang tadi contoh. Tolong review MR ini besoknya bisa ubah, besoknya ini udah diubah, besoknya gas gitu. Ya mungkin pair programming langsung di situ review bareng, langsung live ke production saat itu juga bareng-bareng. Ada masalah di production, waduh harus rollback, satu kemudian baru berhasil rollback gitu, mantap gitu. Ya, itu mungkin toggle based rollback yang tinggal toggle off selesai. Gitu. Jadi ya ketika situasinya sulit, bisa jadi memang mata rantai terlemahnya bukan tempat di mana cocok untuk mengaplikasikan TDD. Cuman kayaknya ya kalau ngelihat situasi kayak sekarang mungkin terlalu banyak orang yang terlalu merekomendasikan TDD dalam segala situasi yang sebenarnya nggak cocok. Sehingga akhirnya situasi yang cocok juga jadi tidak digunakan. Nah, kalau gitu, kapan sebaiknya TDD digunakan? Tergantung. Tapi ada sinyal-sinyal yang bisa menjadi patokan. Ini sekali lagi ya, disclaimer, ini sinyal, bukan pasti solusinya TDD. Contohnya misalkan, suatu service susah dites otomatis. Kita hanya bisa confident untuk bikin service ini live di production ketika dites manual. QA sering ketemu defect di main happy path dan di main negative path. Engineers harus selalu ngerun service dan jalanin tes skenario secara manual seperti yang akan dilaksanakan QA buat dapat feedback kerjanya udah beres atau belum. Mau update atau ganti behavior di service perlu ganti di banyak tempat. Nah, banyak ini juga tergantung ya. Berarti ini tergantung kuadrat. Depends kuadrat. Banyak yang jadi sinyal, beberapa masih oke. Nah, itu konteksnya misalkan kayak kita ada suatu tabel, kita nge-count tabel tersebut, nyari di dua tempat untuk nge-count satu tabel yang sama, itu udah kebanyakan. Tapi kalau misalkan kita ganti cara out 500-100 baris itu mungkin beberapa, tapi kalau udah ganti 500 baris ganti mekanisme authentication di suatu service itu bisa jadi kebanyakan. Jadi balik lagi konteksnya juga matters. Terus kemudian service memberikan impresi dia susah diubah, software yang nggak soft lagi, apalagi kalau cenderungan jadi hard gitu, jadi hardware ya bukan software. Kita bikin software atau hardware sih sebenarnya. Nah, khusus untuk yang nomor 5 mungkin tambahan sinyal yang saya nggak tuliskan itu misalkan saya pernah ketemu satu perusahaan sih, itu mereka bisnisnya running well, tapi dalam waktu 4 tahun udah rewrite 3 kali. Masih dalam bahasa yang sama. Karena memang bukan dari orang teknis isinya ya. Jadi nganggap itu wajar gitu. Oh, mungkin per 2 tahun kita harus rewrite software gitu, karena software jadi susah diubah, susah ditambah fiturnya gitu, kalau terlalu hard gitu, dan itu jadinya normal gitu. Saya nggak kebayang kalau mereka nggak harus rewrite itu bisnisnya udah jadi semaju apa gitu. Jadi bisnis yang lancar pun itu rewrite berkali-kali gitu, kalau nggak rewrite nggak mungkin udah jadi apa gitu. Nah, bagaimana cara sebenarnya TDD mengatasi sinyal masalah yang muncul dengan sinyal-sinyal tadi gitu. Kita ada masalah dan masalah itu memberikan sinyal-sinyal sebelumnya. Gimana caranya TDD bisa mengatasi masalah tersebut? Nah, jawabannya adalah kenapa TDD itu sulit. Bener lah, itu TDD itu sulit, nggak gampang. TDD itu sulit. Kalau misalkan Prime Agent bilang skill issue, ya memang TDD itu sulit. Karena TDD menekan kita sedemikian rupa untuk mendorong kita merancang sistem yang lebih modular dan lebih baik dalam abstraksi. Makanya kalau mengutip dari talk tadi dari Mas Vino ya, too many abstraction itu juga bukan tujuan TDD, dan terlalu sedikit abstraction itu juga bukan tujuan TDD, tapi baik gitu, proper. Nah itu proper itu kan sulit ya makanya memang sulit gitu. Nah itu bagaimana sih sebenarnya mendorong itu?
Ya untuk kita dapat value dari tesnya harus cepat. Untuk tesnya harus, untuk dapat feedbacknya harus cepat. Untuk dapat feedbacknya cepat, jalannya cepat. Untuk jalannya cepat, mungkin ada yang perlu independen. Dan ketika dia less dependent, dia jadi akan banyak elemen-elemen. Ketika banyak elemen, namanya harus benar, dan ketika namanya benar, enkapsulasinya jadi benar gitu. Nah, dengan TDD ini semakin mengurangi kendala production. Itu ada papernya yang bilang memang beberapa persen itu berkurang masalah itu, jadi daripada di production jadi ketarik ke depan. Pendekatan TDD cenderung mengarah ke sistem yang modular dan abstraksi yang baik. Nah, ini yang pentingnya nih, mengapa kita menginginkan sistem yang sangat modular dengan abstraksi yang baik? Karena mengurangi biaya pengembangan fitur selanjutnya. Ini saya sebut dengan marginal cost of feature. Fitur selanjutnya ya, the next feature ya. Nah, biaya ini bisa waktu yang dibutuhin, bisa jumlah orang dalam tim, bisa biaya infra, atau akhir-akhirnya yang akhirnya kelihatan di neraca keuangan perusahaan. Yang dimaksud dengan the next feature ya. Nah, jadi abstract system yang sangat modular dan abstraksi dengan baik itu akan membuat the next feature itu lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, lebih gampang dibuat. Contohnya gini, kita misalnya mulai service from scratch, kita bikin fitur login register, terus sudah selesai nih fitur login register. Selanjutnya kita bikin fitur role management. Pertanyaannya, apakah kita bikin fitur role management di service baru yang terpisah, atau kita bikin di code base sebelumnya yang udah ada region login dan register? Sense making akan lebih gampang untuk ya udah di service yang udah ada login dan register kita tambahin aja role management gitu daripada service terpisah, karena akan lebih gampang dan lebih cepat. Nah, itu yang dimaksud dengan marginal cost of feature yang lebih murah. Itu baru satu fitur ya, fitur login, register, terus kemudian bikin role management. Tapi kalau misalnya fitur udah 1000, apakah masih tetap lebih mudah untuk menambahkan di service yang existing, atau lebih mudah untuk bikin service yang baru? Kalau jawabannya lebih mudah untuk service yang baru, mungkin itu jadi sinyal bahwa marginal cost-nya naik, bukan turun. Nah, menurunkan biaya marginal cost ini bermanfaat buat bisnis karena ya pelanggan bisa dapat fitur lebih banyak, lebih cepat. Semakin banyak fitur ditambahkan, semakin mendekatkan daya saing. Murah untuk berubah arah, kalau misalnya harus pivot ya pivot gitu. Karena bisnis itu nggak sesimpel itu ya. Terlalu banyak lah faktor yang bisa membuat bisnis itu berhasil. Ada kalanya bisnis harus pivot untuk berhasil gitu. Ya dengan catatan ya, tapi dengan catatan semua anggota tim yang memastikan bahwa fitur tambahan itu bukan gimmick ya. Memang benar-benar yang customer butuhin. Kalau kata tadi Mas Vino sebelumnya, customer udah teriak gitu. Nah, itu yang benar udah dibutuhkan. Nah, in summary, TDD itu membantu software yang modular dan terabstraksi dengan baik, dan itu intens membantu biaya fitur selanjutnya semakin rendah, dan intens membantu bisnis untuk sukses. Kata kuncinya membantu ya, satu-satunya cara bukan. Ada cara lain, tapi ini membantu. Kalau if we don't know better, ya nggak ada salahnya untuk dicoba. Kesimpulan, TDD hanya salah satu pendekatan yang bisa jadi cocok atau tidak cocok mensolusikan mata rantai terlemah. Fokusnya tadi di mata rantai terlemahnya itu. TDD menekankan kita sedemikian rupa sehingga mendorong kita merancang sistem yang lebih modular dan lebih baik dalam abstraksi. Dan TDD merupakan salah satu pendekatan yang semakin mengurangi biaya pengembangan fitur selanjutnya. Apa selanjutnya? Nah, ini sneak peek juga kalau misalkan panitianya berbaik hati lagi mengundang lagi gitu. Jadi untuk teman-teman hindarin melakukan TDD hanya demi melakukan TDD di pekerjaan sehari-hari. Kalau mau latihan TDD di side project atau weekend coding untuk lebih mengenal, karena memang TDD itu sulit. Eksplorasi opsi-opsi lain yang bisa membuat sistem kita bangun lebih modular dan terabstraksi dengan baik. Kalau yang akan saya lakukan, saya akan terus mengencourage penggunaan TDD di tim, nggak akan pernah memaksa, hanya mengencourage, dan juga saya sedang bereksperimen hipotesis bahwa TDD membuat pengembangan software lebih enjoyable dan satisfying gitu. Dan juga terwujudnya zero friction development itu yang juga lagi yang lagi ada di kepala saya saat ini.
yang memungkinkan new member di dalam satu tim bisa deploy ke production J+1. Jadi new member join di jam selanjutnya udah bisa deploy fitur ke production. Mungkin ini menarik untuk di-share di conference selanjutnya. Ya, sudah Q&A. Oke, ada yang bertanya duluan. Ya, menurutku ini sesi yang amat sangat realistis ya. Maksudnya ini top banget, mad respect buat Mas Rizanya. Itu dulu. Jadi yang pertama itu adalah aku ngeliat slide-nya ini bukan kayak audiensnya bukan ke kita sebenarnya, kita engineers. Ini lebih ke atasan sebenarnya supaya bisa dapat komitmen supaya orang-orang mau ngadosin. Karena gue ngeliat ini kayak lebih ke jualan ke atasan sih dibanding ke jualan ke engineers di bawahnya sih. Jadi pertanyaannya sebenarnya berlanjutnya ke sini sih kayak kalau di posisi Mas Riza sebagai atasan yang punya kuasa gitu, kan relatif lebih mudah gitu untuk kayak membentuk budaya organisasi atau lebih tepatnya engineering culture untuk mengadopsi testing gitu, TDD untuk apalagi sebenarnya kan TDD kan problem merancang sebenarnya kan, ngerancang software gitu segala macam. Muaranya salah satunya adalah ngerancang komponen segala macam. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya kita yang nggak punya power dan nggak punya uang ini di bawah itu bisa kebentuk Mas. Jadi bottom up instead of top down gitu. Itu sih. Oke. Tapi saya mau ini dulu ya, mau disclaimer dulu ya. Tadi kan ada pertanyaan yang pas sesinya Mas Didit dan Jason soal mentor ya. Kalau saya terus terang bayar mentor online. Saya bayar mentor online, namanya JB Rensberger. Dia itu penulis JUnit in Action, programmer tua dari Kanada, temennya Ken Beck dan kawan-kawan. Jadi ketika saya mentoring sama dia, dia bilang, you cannot force TDD to your team. You can only encourage gitu. Makanya tadi kan sebutannya encourage gitu. Jadi ketika bilang punya power untuk memaksa ya nggak juga gitu. Ya nggak juga gitu. Cuman memang akhirnya kalau prinsip saya dua ya. Bisnis yang sukses itu bisnis yang customernya jadi fokus. Dan bisnis yang produktif adalah bisnis yang employee-nya happy. Dan akhirnya karanya ke sana gitu. TDD adalah untuk mencapai dua tujuan itu. Kalau TDD nggak mencapai tujuan itu, ya cari approach yang lain gitu. Nah, kalau misalkan sifatnya bottom up, itu beberapa tahun lalu saya pernah ada side project yang cuman sekedar menajamkan kembali lah kemampuan ngoding. Waktu itu tuh requirement-nya adalah nerima sejumlah tim, terus kemudian bangun turnamen, flow turnamen gitu. Misalkan tim ada 16, siapa lawan siapa, setelah menang siapa lawan siapa, setelah menang siapa lawan siapa gitu. Nah, bangun itu. Di situ saya coba terapin TDD karena ini saya nggak tahu gimana caranya, karena udah ya bukan nggak kaku juga sih. Menjadi fresh grad juga kayaknya sulit juga bikin gituan. Kalau di grup saya bilang kuadrat juga saya gagal gitu waktu tes interview, itu sulit. Akhirnya saya coba nerapin di TDD di sana. Tapi yang TDD yang saya bikin bukan bikin unit test kemudian hijau, tapi yang saya bikin adalah tesnya adalah nge-generate gambar turnamennya untuk nanti saya lihat ini udah cocok belum ya. Nah, itu dengan saya membuat gambar itu saya dapat fast feedback. Itu kayak kalau nggak salah cuman 4 hari gitu, 4 hari di luar jam kerja beres gitu. Jadi caranya untuk bottom up itu bahwa actually memang menerapkan TDD itu bukan bikin lambat kerjaan. Menerapkan TDD adalah bikin cepat kerjaan. Karena kita cepat dapat feedbacknya, kerjaan kita udah beres atau belum. Ini sebelum masalah desain ya. Sebelum masalah error di production, ngurangin error di production, ini purely masalah kita tahu kita udah beres belum. Gimana cara kita tahu kita udah beres? Kalau misalkan kita butuh 15 menit untuk cara kita tahu kita udah beres atau belum, dibanding kita cuman butuh like 1 or 2 seconds untuk tahu kita udah beres atau belum, itu worth to try. Maksudnya itu gitu. Ya kalau manajer atau CTO atau misalkan head of engineering, kalau misalkan ada head di timnya, programmer yang kerja lebih cepat pasti lebih di-appreciate dong. Dan memang TDD itu untuk mempercepat kerjaan. Kalau TDD nggak mempercepat kerjaan, tinggalin, cari approach yang lain. Ada yang mau nanya lagi? Jadi Mas satu kali bertanya langsung ini. Oke.
Ya, makasih tadi penjelasannya Pak Rahmat, sangat keren. Lalu pertanyaan saya selanjutnya itu, TDD itu bisa diaplikasikan ke misal tadi domain development ya, ini di domain development tadi kan yang dibahas di coding gitu. Nah kalau misal di development kita pakai TDD, sedangkan di secara bisnis atau secara apa namanya SDLC-nya gitu kita pakai Scrum atau pakai Waterfall gitu. Kalau dua ini kita pakai berbeda, tetap bisa diaplikasikan nggak Pak? Dan tadi ada tentang disebutkan abstraksi yang lebih baik ya. Bisa dijelaskan sedikit nggak Pak, abstraksi yang lebih baik itu bagaimana? Soal metode Scrum atau Waterfall sih sebenarnya saya udah lupa. Saya udah lupa ya kalau soal Scrum atau Waterfall. Cuman mungkin begini ya, balik lagi ke yang jawaban pertanyaan sebelumnya, bagaimana kita tahu kalau kita udah beres? Maksudnya kita each and individual programmer, bagaimana kita tahu kalau kerjaan kita udah beres? Dan untuk tahunya itu apakah kita butuh melakukan serangkaian tes yang membutuhkan 15-20 menit atau bahkan sampai setengah jam untuk kita tahu kita udah beres atau belum, atau kayak cuman klik tombol dan like 1 or 2 seconds or ya nggak apa-apa 10 second lah, kita udah tahu kita udah beres atau belum. Any kind of method akan benefiting from itu. Nah yang kedua soal abstraksi yang lebih baik, ini terus terang apa ya, a bit of more an art ya dibanding rocket science, dibanding science ya. Jadi abstraksi yang terlalu sedikit dan abstraksi yang terlalu banyak gitu. Kalau tadi Mas Vino sebelumnya bilang jangan pakai ORM, pakai SQLC, ya saya juga dalam aliran itu gitu. ORM abstraksinya terlalu besar gitu. Tapi kalau misalkan saya juga pernah lihat kode Golang di mana semuanya ada satu di file main. File main.go ada 2000 baris, semuanya di sana nggak ada abstraksi, beneran di sana dicemplungin semua. Itu juga pusing juga liatnya gitu. Jadi mungkin tapi di sini saya mau introduce sempat kepikiran mau introduce sesuatu di slide tapi nggak keburu. Ada yang namanya inversion mental model. Inversion mental model itu jadi di mana kita berpikir bahwa untuk bikin sesuatu yang bagus bukan dengan mencari gimana bentuk terbaiknya, tapi dengan menghindari gimana bentuk yang jelek. Jadi abstraksi yang proper adalah abstraksi yang tidak jelek. Gitu aja dulu mungkin berpikirnya. Abstraksi yang tidak jelek, abstraksi yang terlalu banyak abstraksi jelek, terlalu sedikit abstraksi jelek gitu. Ya kita hindari terlalu banyak dan terlalu sedikit. Hopefully kita akan sampai di tempat yang sweet spotnya. Most likely enggak, tapi ya at least kita menghindari yang jelek. Kira-kira gitu. Apakah ada pertanyaan lain? Monggo lambaikan tangan. Oke. Tes. Ya Mas, mau tanya untuk matriks tanda kita sukses TDD-nya nih improve gitu ya di organisasi itu yang bisa dikuantify selain cost tadi apa aja ya Mas ya? Soalnya sekarang tuh saya ada challenge dari user ya. Apakah dari TDD ini justru membantu atau justru memperlambat? Karena kalau sekarang itu delivery-nya lambat karena developer tuh harus bikin unit test dulu Mas gitu. Ya. Ini saya mau take a step back dulu ya. Saya mau take a step back ini salah satu yang kemungkinan akan kedepannya saya coba lebih banyak tampil lagi atau vokal lagi terkait scope sama time. Di yang saya amati itu di industri, kalau sekali lagi ternyata menurut mentor saya JB Rensberger itu ternyata nggak di Indonesia tapi juga di software house di mana-mana. Itu kadang bohir atau bos atau klien itu mendemand scope sama time bersamaan, yang mana sebenarnya itu nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Karena pada akhirnya kenyataan akan menampar kita salah satu tuh lebih penting. Contohnya ketika kita rilis telat, bisa jadi kita kehilangan momen. Itu nggak peduli tuh fiturnya beres semua apa enggak gitu, yang jelas kita rilis gitu. Nah itu time-nya lebih penting. Tapi ada kalanya scope-nya itu lebih penting.
ketika kita mau deliver ABC di tanggal hari keuangan gitu. Ini pengalaman aja deh. Jadi Bu Sri Mulyani pengen rilis suatu fitur waktu saya masih menjadi vendor ya di hari keuangan gitu. Pada akhirnya nggak beres fiturnya, ya nggak jadi dirilis gitu. Nah itu ternyata scope-nya lebih penting, bukan time-nya gitu. Kalau manajemen atau bos-bos atau stakeholder atau pejabat itu enggak nge-own mana yang lebih penting, nanti kenyataan akan menampar di belakang gitu. Nah itu satu ya, pertama. Scope sama time itu perlu diketahui dulu mana yang lebih penting. Ya ketika scope yang lebih penting, baru tuh mungkin TDD bisa bermanfaat. Ketika time lebih penting, bisa jadi mungkin TDD nggak terlalu bermanfaat. Tapi bisa jadi mungkin sebaliknya ya, kayak seperti yang tadi, kayak dengan kita dapat fast feedback, kita bisa beres lebih cepat gitu. Cuma kalau misalkan ditanya metrik, sekarang itu saya ngelihatnya metriknya itu along 3. Saya lihat tuh metriknya tuh 3. Tapi ini bukan metrik aktual ya, maksudnya karena sekali lagi konteks itu berbeda-beda, tapi yang metrik itu saya 3. Yang pertama adalah metrik yang sifatnya target, maksudnya target organisasi atau target perusahaan atau target tim, metriknya dilihat itu, targetnya tercapai atau enggak, itu yang pertama. Nah yang kedua, ngelihat dari target dari proses development, MR ini berapa lama? Kita dari start develop sampai release production dan no issue. Sekali lagi ya, release production dan no issue ya. Kenapa no issue? Karena kalau tadi lagi mengutip dari Mas Vino, pastikan fitur berjalan lancar gitu. Karena fitur berjalan lancar itulah yang akan dibayar gitu. Customer akan bayar fitur yang bug gitu. Fitur berjalan lancar dan no issue berapa lama? Itu maksudnya yang flow pekerjaan. Jadi 2 ya. Pertama target operasional, yang kedua tuh berapa lama. Nah yang ketiga, timnya sebel nggak nih? Timnya sebel nggak nih dengan proses sekarang? Ada nggak sih yang jadi blocker? Ada nggak sih? Aduh, MR review yang asinkronus kelamaan nih. Ini leadnya meminjam kasus salah seorang di Teknum ya. Ini leadnya protes mulu gitu. Jadi ya udahlah ikutin aja lah, nggak usah pakai bintang gitu misal. Atau harus pakai bintang gitu. Ini refer ke pointer golang ya maksudnya. Ya jadi balik lagi. Jadi kalau menurut saya perlu dilihat itu 3 itu. Apakah targetnya lebih tercapai atau enggak? Yang kedua, apakah flow proses developmentnya itu lebih cepat atau enggak? Dan yang ketiga, apakah memang timnya lebih enjoy atau enggak? Nah kalau misalkan coba dieksperimen, kalau memang mau coba, kalau memang punya cukup authority di timnya, coba dieksperimenin ke yang lebih kecil, ngelihat 3 hal itu. Kalau ada perbaikan, baru coba diperluas gitu. Kalau saya sekarang di kantor itu ada berapa ya? 8. Ada 8 tim sebenarnya yang saya oversee. Saya cuma experimenting di satu tim aja yang saya coba experimenting, yang tentang zero friction tadi, yang dalam 1 jam new member bisa langsung deploy ke production. Itu cuma di 1 tim aja, pengen tahu atau enggak, baru nanti akan diaplikasikan ke semuanya. Kalau memang lancar, kalau enggak ya udah cari cara lain. Oke, jadi kesimpulannya tergantung ya teman-teman. Oke, 1 pertanyaan terakhir, silakan. 1 lagi. Ayo, 1 lagi. Bapak Aldi ada pertanyaan? Nggak ada botak sih ya. Oke, ada. Terima kasih Mas Riza atas ini ya, sharingnya. Nah ini yang mau saya tanyakan kan, misalnya nih TDD ataupun bukan TDD sih sebenarnya, yang ada tesnya gitu. Kan ketika udah numpuk tes banyak dan lain sebagainya itu bisa dikatakan semakin rigid enggak sih? Atau gimana caranya kita memanage tes itu biar lebih mudah di-maintain sebenarnya? Misalnya nih kalau tesnya udah banyak, terus kemudian ada misalnya kita mungkin ini jadi salah satu side signal nulis tes yang nggak bagus ya, misal ngubah behavior 1 tapi banyak banget tes yang diubah gitu. Nah yang kayak gitu ada ininya nggak sih, best practice atau metodologi yang perlu yang bisa di refer? Terima kasih. Itu banyak sekali ya
banyak sekali serangkaian skenario yang akhirnya leading to that kind of situation gitu. Saya pernah dengar cerita di Oracle database itu tesnya banyak banget. Oracle database itu tesnya banyak banget. Orang mungkin bilang sampai millions of tests gitu di Oracle database. Tapi kalau misalkan kita make no mistake, meskipun saya suka Postgre, tapi sebenarnya secara fitur Oracle tetap lebih superior sebenarnya. Tapi mahalnya banget-bangetan gitu ya, kayak nggak kebayar gitu. Cuman ya, jadi nggak worth it. Tapi sebenarnya secara database Oracle tuh memang lebih superior dari Postgre. Tesnya tuh banyak banget. Tes itu kan ada di sana untuk memberikan safety net bahwa apa yang kita lakukan itu benar atau tidak, ngasih fast feedback. Tapi balik lagi tergantung situasi. Kalau memang akhirnya tes itu memberatkan development dan ternyata aman-aman aja, ya hapus aja. Kalau memang tesnya itu tidak menjadi safety net, ya hapus aja kalau memang berat gitu. Tapi kalau memang tesnya itu safety net, apakah kita lebih memilih jadi masalah di production gitu? Ya itu balik lagi ya, trade off ya. Apakah kita jadi memilih masalah di production, kemudian customer teriak atau misalkan rugi? Sebagai konteks, saya pernah berada dalam lingkungan di mana ketika rugi itu beneran jadi rugi puluhan juta, bisa ratusan juta, bisa miliaran buat langsung PTSD. Nah, saya lebih milih ya udah nggak apa-apa, tesnya di depan tuh ngeberatin gitu daripada di belakang tuh jadi ratusan atau miliaran ruginya gitu. Tapi kalau misalkan ruginya cuman customer komplain nambah 1-2 dan ini ngeberatin developer, ya hapus aja. Nah memang untuk make that kind of decision itu pastinya apa ya, we make mistake dan we learn from it gitu. Jadi balik lagi, meskipun kalau misalkan teman-teman ngerasa kayak kerja tuh udah berat terus masih harus ngejar lagi, ya memang harus dipahami bahwa industri software itu masih muda. Alan Turing aja sebagai coding pertama tuh tahun 1940-an lah ya kalau nggak salah ya, Alan Turing ya. Di tahun itu gedung udah tinggi, pesawat terbang udah terbang, submarine udah ada, nuklir bentar lagi jadi. Jadi emang mudah banget gitu tuh software engineering itu. Jadi memang kita harus terus belajar dan kita harus terus improve gitu. Jadi ya memang make mistake lah. Kalau memang ini mau memberatkan, hapus saja. Tapi kalau hapus ini dampaknya rugi di belakang dan rugi sangat besar, ya jalanin, ini lebih baik gitu. Choose your own heart lah. Mana yang hard gitu? Mau hard di belakang apa hard di depan gitu. Dan cuman mungkin akhirnya ini jadi teman-teman kalau misalkan suatu saat akhirnya menjadi posisi yang punya authority dan manager atau jadi CTO itu bahkan gitu, penting untuk bangun yang namanya psychological safety. Jadi di mana timnya bisa melakukan kesalahan dan tetap aman gitu. Nah itulah di situ yang situasi di mana pembelajaran dan growing itu akan terjadi gitu. Jadi paling kira-kira gitu sih. Oke. Silakan bertepuk tangan kepada Mas Liza. Ya, thank you untuk Mas Liza telah memberikan perspektif tentang TDD bahwa tidak selamanya itulah